Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dewi Sartika, NIM 1812123. Saya dari kelas PIA semester 6. Saya akan memaparkan materi mengenai negotiation skill dan relationship building. Nah, materi yang pertama yaitu materi tentang negotiation skill. Yang selanjutnya, pengertian negosiasi. Nah, secara etimologi, kata negosiasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu to negotiate atau to be negotiation, yaitu membicarakan, merundingkan, atau menawarkan. Kemudian berubah katanya menjadi negotiation, yaitu menjelaskan aktivitas yang membicarakan atau merundingkan sesuatu dengan pihak lain untuk mencapai kesepakatan. Jadi, negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial antara beberapa pihak yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang dianggap menguntungkan pihak-pihak yang bernegosiasi itu sendiri. Nah, orang yang bernegosiasi itu biasa disebut dengan negosiator. Baiklah, selanjutnya itu tentang proses bernegosiasi. Nah, di dalam proses negosiasi itu terdapat 3 tahapan. Yang pertama, tahap perencanaan, tahap implementasi, dan tahap peninjauan. Tahap yang pertama yaitu tahapan implementasi. Tahap implementasi negosiasi itu membutuhkan 3 tugas utama, yaitu merencanakan sasaran bernegosiasi, memutuskan strategi, dan memperjelas proses bernegosiasi. Sasaran negosiasi itu adalah apa hasil yang akan diharapkan dalam bernegosiasi. Jadi, sasaran dalam bernegosiasinya itu apa gitu tuh. Harus ditentukan terlebih dahulu. Nah, yang kedua ada strategi negosiasi, yaitu cara atau teknik untuk mencapai tujuan bernegosiasi itu sendiri gitu. Jadi, cara-cara untuk mencapai kesepakatan dalam negosiasi itu apa saja gitu tuh. Itu ada di dalam tahap perencanaan. Komponen yang ketiga dalam tahap perencanaan itu ada proses negosiasi, yaitu suatu proses tawar-menawar yang diharapkan mampu menghasilkan suatu kesepakatan di antara kedua belah pihak yang saling bernegosiasi. Dalam proses bernegosiasi itu ada 6 tahapan penting yang perlu diperhatikan. Antara lain, pertama, persiapan, kedua, kontak pertama, ketiga, konfrontasi, keempat, konsiliasi atau kompromi, yang kelima, solusi, dan yang terakhir, pasca negosiasi atau konsolidasi. Nah, persiapan itu adalah tahap yang berkaitan dengan pengumpulan informasi yang berkaitan tentang negosiasinya tersebut gitu. Nah, tahap yang selanjutnya itu kontak pertama, yaitu tahap pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Nah, yang selanjutnya itu ada konfrontasi. Apa itu konfrontasi? Konfrontasi adalah tahap saling berargumentasi terhadap segala sesuatu yang akan dinegosiasi, yaitu antara pihak yang satu dengan pihak yang lain gitu. Yang selanjutnya itu ada konsoliasi, yaitu tahap untuk saling melakukan tawar-menawar. Jadi melakukan kompromi tentang yang dinegosiasinya gitu. Saling berargumentasi antara kedua belah pihak. Nah, yang selanjutnya itu ada solusi, yaitu tahap di mana kedua belah pihak itu mulai saling menerima dan saling memberi terhadap negosiasinya itu. Nah, yang terakhir itu ada pasca negosiasi, yaitu tahap untuk melakukan konsolidasi bagi kedua belah pihak. Baiklah, itu adalah tahap perencanaan dalam proses negosiasi. Nah, tahap yang kedua yaitu tahap implementasi. Tahap implementasi adalah tahapan peranan atau tindakan yang diperlukan akan tercapainya kesuksesan dalam bernegosiasi. Nah, ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam tahap ini, yaitu yang pertama ada teknik bekerja sama, yaitu
teknik bekerja sama itu ditunjukkan dengan cara bersikap reaktif dan menjadi pendengar yang baik gitu tuh, dan siap untuk bekerja sama gitu. Nah, teknik yang kedua itu teknik teguh pendirian, yaitu sikap keras kepala dalam bernegosiasi dan tidak mudah berubah serta tetap bersikukuh pada pendiriannya gitu tuh, pada argumentasinya gitu. Teknik yang ketiga itu teknik penekanan, yaitu teknik penekanan itu dilakukan dengan didasari oleh keyakinan diri akan kebenaran dan memaksakan pihak lawan untuk percaya tentang fakta yang telah kita paparkan atau kita argumentasikan gitu. Teknik yang terakhir tuh teknik melangkah ke tujuan lain, yaitu keaktifan untuk segera bergeser dari suatu persoalan ke persoalan yang lain. Jadi salah satu teknik dalam implementasi di dalam proses negosiasi itu salah satunya kita bergeser dari persoalan yang satu ke persoalan yang lain gitu. Nah, yang selanjutnya itu tahap yang ketiga, yaitu tahap peninjauan. Tahap ini merupakan tahap setelah berlangsungnya suatu proses negosiasi. Nah, ada beberapa alasan mengapa tahap ini tuh perlu dilakukan dalam negosiasi. Yang pertama, akan tercapainya tujuan negosiasi dapat diketahui. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai pelajaran atau pengalaman berharga pada proses negosiasi yang berikutnya. Nah, yang ketiga itu sebagai penambah semangat untuk negosiasi selanjutnya. Baiklah, materi yang selanjutnya itu tentang tipe negosiator. Nah, seseorang tuh kan punya karakter yang berbeda-beda gitu kan, terutama tidak terkecuali dalam proses negosiasi. Nah, di dalam negosiasi itu ada beberapa tipe negosiator yang perlu diketahui. Yang pertama ada negosiator curang, yang kedua ada negosiator profesional, yang ketiga ada negosiator bodoh, yang keempat ada negosiator naif. Nah, yang pertama itu negosiator curang, yaitu negosiator yang selalu pengen dia tuh menang gitu tuh dengan berbagai cara gitu. Pokoknya dia akan melakukan beberapa cara atau teknik yang sehingga dia tuh bisa menang. Pokoknya dia tuh harus menang gitu tuh, walaupun dia melakukan dengan hal-hal yang tidak baik gitu tuh. Pokoknya dia harus menang dalam proses negosiasinya. Jadi itu adalah negosiator bodoh. Nah, yang kedua ada negosiator profesional. Apa itu negosiator profesional? Negosiator profesional tuh seorang negosiator yang paham banget tentang apa yang sedang negosiasiin gitu, dan juga dia bersikap secara profesional, menghargai argumentasi atau pendapat dari pihak lawan gitu. Itu adalah negosiator profesional. Tipe negosiator yang ketiga yaitu ada negosiator bodoh, yaitu seorang negosiator bodoh itu cenderung dia tuh tidak ingin kedua belah pihak tuh memenangkan dalam proses negosiasi gitu. Jadi dia melakukan berbagai cara supaya tidak ada yang menang dalam proses negosiasi ya. Jadi pokoknya dia harus dalam proses negosiasi itu nggak ada yang menang gitu tuh. Itu adalah negosiator bodoh. Nah, negosiator yang terakhir adalah negosiator naif. Jadi negosiator naif itu seorang negosiator yang secara secara profesional dia belum siap untuk berargumentasi atau bernegosiasi gitu tuh. Dia tidak tahu apa yang sedang dinegosiasiin itu gitu, sehingga karena dia nggak tahu apa yang dinegosiasi, jadi ketika pihak lawan memberikan argumentasi, dia selalu mengiyahkan saja gitu tuh, karena dia benar-benar nggak tahu tentang apa yang sedang dibicarakan. Jadi itu adalah negosiator naif. Baiklah, materi yang selanjutnya itu tentang relationship building. Nah, dalam komunikasi antar personal, relationship itu dapat diartikan sebagai sebuah jalinan hubungan atau interaksi antara kedua belah pihak atau lebih, di mana dalam berkomunikasi mereka tidak hanya menyampaikan isi pesan, tetapi juga menentukan kadar hubungan antar interpersonal. Nah, relationship
building itu adalah proses dalam mengidentifikasi, membangun, dan mempertahankan, mempercepat, dan memutuskan hubungan dengan pelanggan yang bertujuan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara pelanggan dan distributor. Itu adalah pengertian dari relationship building. Baiklah, materi yang selanjutnya itu tentang membangun relasi dengan orang lain atau membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, untuk menjalin hubungan dengan orang lain tuh terkadang sulit untuk dilakukan gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara atau membina hubungan yang baik itu seperti apa gitu kan. Yang pertama itu jangan mementingkan diri sendiri. Jadi kita tidak boleh bersikap egois gitu tuh. Jadi kita harus menghargai pendapat atau menghargai orang lain atau menghargai teman kita gitu tuh. Jadi jangan mementingkan diri sendiri gitu. Yang selanjutnya dalam menjalin hubungan yang baik dengan orang lain tuh yang selanjutnya ada berikan mereka perhatian. Jadi kita berusaha memberikan perhatian kepada orang lain, jadi biar mereka tuh bisa berhubungan baik dengan kita gitu kan. Jadi kita harus memberikan perhatian kepada teman kita gitu. Nah, yang selanjutnya itu meminta nasihat dan bantuan. Jadi jangan ragu-ragu gitu tuh kita meminta nasihat kepada orang lain, dan juga kita harus membantu orang lain. Jadi ketika orang lain membutuhkan sesuatu ya kita berusaha untuk membantu mereka sehingga terjalin hubungan yang baik antara kita dengan teman gitu. Yang selanjutnya itu jaga perasaan orang lain. Jadi kita berusaha untuk menjaga mood atau menjaga perasaan teman kita gitu tuh. Jadi harus dalam bertutur kata tuh harus dijaga gitu tuh, ketika apakah menyinggung teman kita atau tidak gitu. Jadi harus jaga perasaan orang lain. Nah, yang selanjutnya itu jadilah seorang pendengar yang baik. Jadi salah satu cara untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang lain tuh yaitu menjadi pendengar yang baik. Jadi ketika teman kita sedang berbicara, kita berusaha untuk mendengarkan apa yang dia bicarakan gitu. Jangan teman lagi bicara tapi kita kemana-mana gitu dan sebagainya gitu kan. Itu adalah cara menjalin hubungan yang baik dengan orang lain tuh. Baiklah, yang selanjutnya itu membangun relasi di dalam dunia kerja. Apa saja? Yang pertama, membangun relasi dengan rekan kerja. Salah satunya itu dengan menjaga tutur kata dan perilaku. Nah, kita untuk menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja kita tuh yaitu berusaha sebaik mungkin dalam berbicara dan bersikap kepada rekan kerja gitu, dan juga berusaha untuk tidak menyakiti perasaan mereka gitu kan dengan sikap dan perilaku atau tutur kata kita gitu tuh. Nah, yang selanjutnya tuh memahami kebutuhan rekan kerja. Jadi kita berusaha memahami kebutuhan rekan-rekan kerja kita gitu, dan kita juga harus peka terhadap mereka gitu tuh. Mereka tuh kira-kira butuh bantuan kita apa enggak gitu dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya tuh terapkan toleransi dalam lingkungan kerja. Toleransi itu perlu ya dalam lingkungan kerja, karena di dalam lingkungan kerja itu kita akan dihadapkan dengan keanekaragaman dari rekan-rekan kita gitu, entah itu dari keagamaannya, sukunya, bahasa dan sebagainya gitu. Jadi toleransi dalam dunia kerja itu menjadi sangat penting untuk membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja kita gitu. Yang selanjutnya itu membangun relasi dengan rekan kerja itu yaitu berusaha untuk memahami karakter teman kita gitu, rekan kerja kita gitu kan. Nah, karena setiap orang tuh punya karakter yang berbeda-beda, jadi kita tuh perlu memahami karakter dari rekan kerja kita gitu tuh, sehingga dalam menjalin hubungan itu menjadi lebih enak gitu tuh. Nah, yang selanjutnya itu membangun relasi dengan atasan. Nah, apa saja sih cara menjalin hubungan yang baik dengan atasan tuh? Salah satunya tuh yang pertama, hindari emosi atasan. Jadi apa maksudnya? Jadi ketika atasan sedang marah kepada kita, kita berusaha untuk diam, untuk mendengarkan apa keluh kesah atasan. Jangan kita ketika atasan sedang emosi atau sedang marah kita ikutan berbicara, itu ya tidak boleh ya gitu.
Yang selanjutnya itu jangan menunggu pujian. Jadi kita sebagai karyawan itu jangan pernah nungguin pujian dari atasan gitu kan. Kita harus tunjukkan kualitas kita gitu kan, profesional kita dalam bekerja gitu kan. Kalau kitanya dalam bekerja profesional dan sebaik mungkin, atasan juga akan senang kepada kita gitu tuh. Yang selanjutnya tuh datanglah sebelum atasan datang dan jangan tinggalkan kantor sebelum atasan pulang gitu. Itu salah satu cara menjalin hubungan yang baik dengan atasan. Jadi eh, kita harus datang tuh lebih dahulu dari atasan kita gitu. Jangan atasan kita sudah datang tapi kitanya baru datang gitu tuh. Itu kurang kurang ini ya gitu kan. Kurang pantas gitu tuh. Harusnya kita sebagai karyawan harus bisa siap untuk siap dan berusaha untuk selalu siap untuk bekerja gitu tuh. Jangan atasan kita udah berangkat dari tadi, kita baru baru datang gitu. Itu yang tidak boleh. Yang selanjutnya itu jangan tinggalkan kantor sebelum atasan pulang. Jadi kita sebagai karyawan yang baik untuk menjalin hubungan yang baik dengan atasan itu kita harus bisa menghargai atasan kita. Jadi kalau misalnya atasan kita belum pulang, masih mengerjakan tugas-tugasnya gitu kan, kita jangan pulang terlebih dahulu gitu tuh. Kita kalau bisa kita pulang tuh ketika atasan kita udah pulang gitu tuh. Jadi itu salah satu cara untuk menjalin hubungan yang baik dengan atasan kita gitu. Nah, yang selanjutnya tuh mempelajari gaya komunikasi atasan. Jadi kita salah satu kesulitan dalam hubungan yang baik dengan atasan itu terutama kita tidak memahami gaya komunikasi atasan kita. Jadi kita harus tahu dulu gaya komunikasi atasan kita gitu. Jadi tidak terjadi kesalahpahaman antara kita dengan atasan kita gitu. Baiklah, selanjutnya itu membangun relasi dengan karyawan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun relasi atau membangun hubungan yang baik dengan karyawan. Yang pertama, jadilah supervisor yang peduli. Jadi, sebagai seorang atasan kita harus peduli akan karyawan kita gitu tuh. Sebisa mungkin membuat mereka bahagia gitu. Salah satunya ketika kita sebagai atasan bertemu dengan karyawan tuh setidaknya kita senyum atau menyapa mereka gitu tuh. Jadi karyawan juga gitu kan menganggapnya kita peduli dengan keberadaan mereka gitu tuh. Jangan ketemu karyawan tapi cuek-cuek aja gitu tuh. Nah, yang selanjutnya tuh berikan pujian dan juga feedback terhadap karyawan kita. Jadi kalau karyawan kita kerjanya bagus dan sebagainya gitu kan, kita jangan ragu-ragu untuk berikan pujian kepada karyawan kita gitu tuh, sebagai bentuk apresiasi kita terhadap karyawan gitu tuh. Dan juga gitu kan kita ketika karyawan tuh melakukan kesalahan, kita jangan memarahi mereka gitu. Kita berusaha untuk menuntun mereka gitu kan, caranya seperti apa gitu kan, supaya ini tuh baik gitu tuh. Jadi mengarahkan mereka, jangan justru dimarahi, tapi kita bimbing karyawan kita gitu tuh, supaya tidak melakukan kesalahan yang sama gitu. Baiklah, selanjutnya itu membangun relasi dengan pelanggan atau klien. Ada beberapa hal untuk menjalin hubungan dengan pelanggan atau klien kita gitu kan. Yang pertama, ajak pelanggan untuk ngobrol atau berbicara santai gitu kan, dengan minum kopi, makan siang di luar dan sebagainya. Itu adalah salah satu cara menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Yang selanjutnya itu selalu siap ketika diperlukan pelanggan. Kita sebagai kita sebagai perusahaan atau kita sebagai pemilik bisnis atau apa gitu tuh, kita harus berusaha untuk siap ketika pelanggan tuh membutuhkan kita gitu tuh. Dan juga kita ketika kita gitu kan sedang tidak bisa membantu mereka, kita bisa mengarahkan mereka kepada rekan kerja kita gitu kan, teman kita gitu kan, supaya bisa menyelesaikan persoalan dari klien kita itu sendiri gitu. Nah, yang selanjutnya itu membangun relasi dengan perusahaan rekan atau menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan itu. Yang pertama, tentukan tujuannya. Jadi
salah satu untuk menjalin hubungan dengan perusahaan lain, yaitu kita harus tentukan tujuannya. Jadi tujuan kita bekerja sama itu apa gitu tuh, apa aja yang kita dapatkan, apa yang kita untungannya itu apa dan sebagainya. Jadi harus menentukan tujuannya dulu gitu. Yang selanjutnya itu siapkan profil. Jadi kita siapkan profil terlebih dahulu tentang perusahaan kita gitu tuh, perusahaan kita tuh seperti apa, gini gini gini, nanti dijelasin gitu tuh, supaya perusahaan lain tuh bisa tahu tentang perusahaan kita gitu. Baiklah, selanjutnya cara membangun relasi dengan perusahaan lain itu, selanjutnya itu hargai pendapat dan kebiasaan mereka gitu. Jadi kita harus menghargai pendapat dari perusahaan lain gitu tuh. Dan juga kita harus kan karena setiap orang atau organisasi itu atau perusahaan itu memiliki kebiasaan dan budayanya sendiri gitu. Jadi kita jangan pernah membandingkan organisasi atau perusahaan lain dengan perusahaan itu gitu tuh. Jadi jangan membandingkan perusahaan lain gitu, sehingga bisa menyinggung perasaan mereka gitu. Nah, yang selanjutnya itu tawarkan bantuan gitu. Jadi kita jangan pernah ragu-ragu ya jangan pernah ragu-ragu untuk menawarkan bantuan kepada perusahaan lain gitu, dan sebagainya gitu tuh. Sehingga hubungan yang baik antara perusahaan lain itu bisa terjalin gitu. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi negotiation skill dan relationship building. Saya ucapkan beribu-ribu maaf jika ada kesalahan dalam perbuatan dan kata-kata saya dalam menyampaikan materi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.